saya hormati sahabat-sahabat subscriber, Shockbreaker, subscribe wis apa bela Kang wis mejet abang-abang tulisannya KSUB chat wis kona. Oke, pemirsa, kita sudah channel aksi dimanapun Anda berada, kita sudah berada dengan Kang Ujang Bustami yang luar biasa. Ternyata perjalanan kita dari jauh, beliau ada di sini. Kang Ujang, ini kita mau nanya nih, Kang. Ini kan di YouTube lagi viral nih, Kang Ujang mengalahkan berbagai macam dukun santet dan lain sebagainya. Ini kronologis ceritanya seperti apa sih? Saya ya cuma sehat. Sehat. Cuma apa ya di sana? Di sana musim hujan, Kang. Jadi ya begini, awalnya sih kan saya bikin konten itu karena lockdown lah. Betul. Ini hikmah lockdown. Saya karena sebelum lockdown kan banyak kegiatan, banyak acara. Nah, begitu lockdown, jeduk, wah berhenti kan di rumah padepokan. Saya punya ide bikin konten lah, coba aja, terus 1 video, 2 video, 3 video tidak ada respon, terus tulik lagi. Saya kan bagaimana penonton itu mencari tayangan itu kan yang menarik. Betul. Jadi tontonan menjadi tuntunan kan. Nah, saya ada ide waktu itu, ide sendiri aja. Saya nggak punya tim editing, nggak ada. Karena kalau saya pakai editing pasti saya kalah dengan youtuber yang lain lah, termasuk yang di Jakarta. Yang sudah terkenal juga ya. Banyak. Jadi waktu itu saya terus gencar untuk bagaimana bisa live. Karena ketika saya tangan live itu kan real di lapangan, itulah yang terjadi. Saya nggak ada editing. Waktu itu yang pertama saya terpikir, wah waktu itu ada orang saya yang selalu diganggu jin, ada kiriman jin. Ternyata waktu itu awalnya dari istananya Wong Sinting Jakarta, Joko Bodo, awalnya di situ. Saya datangin lah rumah Ki Joko Bodo, dan beliau nggak ada. Setelah itu baru respon masyarakat ketika saya mendatangi paranormal dan mendatangi dukun santet, ya ada respon. Nah mulai dari situ saya terus gencar mencari orang-orang yang suka mencelakakan dengan media-media santet. Karena selama ini santet menjadi momok yang sangat menakutkan di masyarakat. Saya di situ dibikin untuk bahan pelajaran bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mempunyai kekuatan takwa kita kepada Allah, lawan santet. Dan waktu itu saya ditambahin dengan kampanye sholawat. Jadi sekarang banyak orang yang sudah tidak mencintai sholawat lagi, kebanyakan mereka nyanyi apa. Jadi mulai saya dari awal lagi mengkampanyekan terus sholawat, kemanapun sholawat, dalam apapun sholawat. Karena saya yakin kekuatan sholawat itu maha dahsyat, bisa mengalahkan segalanya. Entah itu santet, setan-setan belek, terus kalah lah dengan sholawat. Oke. Itu. Menarik nih, di tiap konten selalu ada bahasa setan belek. Nah, ini kalau di dunia spiritual, tampak wujudnya ini seperti apa nih, Kang? Ya setan belek itu kan jadi menggambarkan bahwasanya itu adalah setan yang sangat jelek. Setan jelek, oke. Jelek belek itu kan di mata kan belek kan. Nah, jadi orang yang kalau sakit mata belek kan jelek. Jadi itu setan-setan jelek yang selalu menggoda manusia dan selalu mengajak-ngajak manusia untuk menyekutukan Allah. Jadi ya saya kasih nama setan belek. Belek, dengklas, kepret, kan nggak gitu-gitu, nggak jelas. Tapi betulan belek gitu, betulan. Apanya? Betulan belek gitu. Betulan belek. Jadi kalau orang yang mengikuti setan-setan, yang menyekutukan Allah ya sama, orang juga orang belek kan gitu. Orang belek, oke. Kang apa? Kalau teknik selain sholawat itu untuk mengalahkan kesaktian mereka itu seperti apa, Ustaz? Kan saya selalu beberapa kali sholawat, istighfar dan perbaikin sholat. Udah 3 itu aja. Yang pertama kita perbaikin sholat. Kenapa perbaikin sholat? Karena setidaknya ketika kita terus sholat,
berapa kali kita sholat itu menyebut nama Allah. Jadi dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi itu menyebut nama Allah itu berapa kali? Ribuan kali sehari semalam. Jadi ketika kita sudah terbiasa menyebut Allah secara otomatis, ketika kita kelak sakaratul maut, maka yang akan diingat adalah Allah. Nah, ketika yang diingat Allah, Nabi pun mengatakan barang siapa yang ketika sakaratul maut masih menyebut nama Allah, maka kelak di akhirat, kelak yaumul kiamah akan saya syafaati. Nah, itu nyambung. Ketika kita terus perbaiki sholat, selalu mengingat Allah, dan nanti juga ketika sakaratul maut menyebut nama Allah, maka Nabi pun secara otomatis akan memberikan syafaat. Nah, sholawat nyambung. Allah aja memerintahkan sholawat kok. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sholawat. Nah, yang ketiganya itu kan istighfar. Jadi sholat, sholawat, istighfar. Kenapa saya selalu mengkampanyekan sholat, terus sholawat, terus istighfar? Nah, istighfar sendiri itu kan dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna. Bahasanya ighfir dulu baru irham. Ighfir, kita minta ampunan kepada Allah. Irham, maka kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta dikasih. Apapun kita minta perlindungan sama Allah dikasih. Kita minta perlindungan santet, pasti dikasih sama Allah. Jadi semua penyakit, semua segala macam bentuk bencana itu kan datang semua dari Allah. Nah, obatnya pun Allah yang punya. Jadi kita selalu ingat Allah, insya Allah Allah akan sayang pada kita. Begitu. Sholat, sholawat, sama Istighfar. istighfar. Itu setan bela itu nggak mungkin bisa nyentuh. Pangguding. Terus kalau gini, sejauh ini ada berapa dukun santet yang Ustadz kalahkan gitu? Kalau kalahkan sih tidak. Saya datang itu hanya untuk silaturahmi. Yang pertama ngobrol kita baik-baik. Kita luruskan sajalah, meluruskan. Karena yang namanya praktisi, yang namanya ilmu hikmah itu semua kan ilmu dari Allah. Nggak ada orang ujuk-ujuk bisa kalau tidak ada campur tangan Allah. Siapapun itu. Kalau Allah sudah menghendaki orang itu bisa, ya pasti bisa. Nah, saya di situ meluruskan. Nah, ini spiritual, ini suci loh. Hikmah itu suci. Ilmu keilmuan apapun itu suci, dan itu adalah syariat. Toh hakikat tetap Allah. Jadi kita datangin, kita semua luruskan. Kalau mereka tetap ngeyel, nggak mau saya luruskan, ya kita sikat, kan begitu. Kalau masih mau bisa dinasihatin dengan baik-baik, ya kita rangkul. Bukan kita sombong, bukan kita belagun datangin orang-orang begitu. Kita untuk minimal pembelajaran bagi mereka-mereka bahwasanya di dunia ini tidak ada orang yang kuat dan tidak ada orang yang hebat. Karena orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu kita, dan orang yang hebat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Jadi hebat dan kuat hanya milik Allah, itu aja. Kang Ujang, Pak Ustadz, gini, kendala tersulit nih dari beberapa dukun santet kali ya yang didatangi ini, kendala yang paling sulit yang dihadapi model seperti apa nih? Ya, bagi saya yang penting saya niatnya baik, sholawat, nggak ada yang sulit. Nggak ada ya? Kalau sulit ya ditekak ke buku. Oke. Kalau ilmu nggak bisa, fisik belah. Oke. Ada lagi? Kalau saya perhatikan Ustadz, itu baru beberapa konten aja itu subscribe-nya sangat luar biasa gitu. Kalau boleh tahu gimana itu? Ya itu kan kita harus bagaimana melihat penonton itu kesukaannya apa. Kan kita di dalam konten-konten saya itu misteri, tapi bagaimana humor dan juga kedaerahan-kedaerahan kita jangan pernah ditinggalkan. Saya Jawa ngapa guys, ngomong Jawa. Nah, kan gitu aja. Jadi ceplas-ceplos itu menjadi ciri khas saya. Jadi kita nggak usah cari, wah saya harus bahasa Indonesia. Ada orang yang minta pakai translate cuma nggak bisa. Live kan susah. Jadi emang saya bahasanya Jawa, ya harus Jawa. Jadi harus ada banyak humor apa. Karena mungkin corona orang pusing, ya kan, ngelihat yang bisa ketawa gimana lah. Ya minimal bisa menghibur juga ya. Nah, menghibur lah. Ada nggak kegiatan kedepannya nih buat terus bergerak untuk menyadarkan kali lah, lebih menyadarkan dukun-dukun santet itu? Ya bukan menyadar, silaturahmi. Silaturahmi ya, oke lah, silaturahmi. Pemirsa jangan salah, silaturahmi berarti diskusi nanti efeknya itu dukun sadar atau tidak nanti lihat mungkin di YouTube-nya. Ini agenda ini kira-kira mau sampai kapan nih, Tan? Ya masih terus lah, masih terus kan
tadi malam juga kita live, kan saya tidak hanya terfokus ke praktisi saja yang nyimpang, tapi saya tempat-tempat pesugihan atau cerita-cerita orang yang apa sudah bicaranya di luar konteks itu saya datangin semua, diluruskan. Betul. Pemirsa, luar biasa sekali obrolan kita di sore hari ini. Ketemu langsung, ternyata banyak hal pelajaran yang kita bisa ambil dengan dialog dengan Kang Ujang. Mungkin terakhir saya mau minta ke Kang Ujang, ini kan kita dari teman-teman tim channel aksi dari Kuningan. Silakan Kang, bisa minta bantu subscribe, like, dan komen lah. Sahabat, terus dukung nih channel apa? Channel aksi. Oh, channel aksi, wis. Subscribe, like, dan share. Jangan lupa terus sholawat ya. Nanti ikutin saya nih. Sholawatnya biar semua sahabat-sahabat juga hafal. Nah, ketika kita sudah sholawat, maka insya Allah kita akan hidupnya enak lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ikutin saya sholawat dan di rumah terus sholawat ya. Oke, ikut-ikut dulu. Aduh, sampai watuk. Satu lagi, Ustaz. Saya mau sholawat dulu buat sahabat-sahabat semua, khusus untuk di channel ini ya. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar, jangan lupa pencet ya subscribe. Aksi ya, Kang beli subscribe kepret lah, tekan bel. Mudah-mudahan sukses, semua sukses. Amin. Oke, terima kasih hatur nuhun. Acara Grebeg Kang Ujang Bustomi di sore hari ini nampaknya harus selesai, kita harus pamit. Kang Ujang juga mungkin ada keperluan yang lain. Terima kasih sekali lagi Kang Ujang sudah meluangkan waktunya. Hatur nuhun banyak. Sehat selalu, Ustaz. Oke. Terima kasih. Jangan lupa mampir ke Kuningan. Ke Kuningan juga ada dukun santet. Oke pemirsa, waktunya kita pulang. Terima kasih. Nanti sekali lagi jangan lupa like and subscribe channel aksi kita pulang.